Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Terimalah salam hanya kebajikan, Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tian. Ya, santai. Baik, dalam bersalam kita juga selalu diingatkan untuk melakukan kebajikan karena hanya kebajikan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi kita selalu diingatkan, selalu belajar. Kita lanjutkan materi kita yang tentang semangat dan hakikat belajar. Mari kita mulai dulu dengan berdoa. Sikapnya Pausim Pate. Xian yo yi de xian yo yi de xian yo yi de wei de dong tian wei tian se wo xian yo yi de. Kehadirat Tuhan Tian Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, Maha Mulia, dengan bimbingan rohani Ta Cheng Tze Seng Kong Tze, dipermuliakanlah. Puji dan syukur kami panjatkan atas berkah rahmat Tien. Pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran sebagai tugas mulia kita, yaitu agar kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Senantiasa berolehlah kami kekuatan dan kemampuan di dalam proses pembelajaran pada hari ini, sehingga ilmu yang kita terima senantiasa dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun bersyukur atas rahmat dan kesehatan serta kekuatan bagi kita sekeluarga, juga bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Kami yakin Tian senantiasa beserta di dalam kehidupan ini. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang yi sang ti wei tian you de, huang yi sang ti wei tian you de, san zai. Nah, kali ini kita melanjutkan dengan membahas sedikit yang telah kita bicarakan di pembelajaran kemarin mengenai pembelajaran adalah sebagai, maksudnya belajar adalah sebagai proses pembinaan diri juga ibadah. Maka kita lakukan seumur hidup kita. Apa bedanya belajar dan pembelajaran? Mungkin tadi kita sering mengatakan juga di dalam doa adalah pembelajaran. Maksudnya pembelajaran adalah belajar yang telah kita terima lalu kita olah melalui 4 badan dimensi badan tubuh kita itu, jasmani, rohani, pemikiran, dan rasa kita, itu menjadi bahan untuk refleksi atau nanti akan dituangkan oleh kita sendiri. Itu makanya kita telah melaksanakan, yang dimaksud adalah telah melaksanakan pembelajaran. Karena seumur hidup kita melaksanakan pembelajaran atau belajar. Lalu bagaimana kita mengatur, sedangkan di dalam kehidupan ini kan sangat banyak sekali ya, misalnya cita-cita kita atau keinginan yang lain, atau mungkin hal-hal yang telah kita pikirkan apa untuk masa depan kita. Mari kita ingat seorang profesor yang telah menjelaskan prioritas kehidupan. Mungkin anak-anak dapat melihat videonya di YouTube tentang prioritas kehidupan ya. Jadi di situ digambarkan atau ditayangkan sebuah gelas kaca.
Kemudian ada 4 benda yang akan dimasukkan. 4 benda itu sebenarnya simbol dari apa yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan ini. Jadi ada bola-bola yang bentuknya lebih besar, kemudian batu kerikil, kemudian pasir dan air. Bagaimana kita dapat memasukkan benda-benda itu dengan baik dan cukup, karena itu merupakan simbol. Jadi caranya kita letakkan dulu yang bola besar-besar itu. Setelah bola besar masuk, kemudian kerikil-kerikil kita masukkan, lalu menyusul pasir, lalu air. Pasti cukup. Tapi kalau dibalik, kalau kita meletakkan misalnya pasir dulu, lalu batu kerikil, air, bolanya cuma sedikit, pasti ada sisa. Ya, maksudnya apa anak-anak? Di dalam penghidupan ini kita mesti prioritaskan mana yang hal-hal yang utama, mana hal-hal yang besar. Misalnya kan kita seperti yang membuat soal. Kalau soal sulit, kadang kita tinggalkan dulu ya. Kita kerjakan yang soal yang lebih mudah, ya kan? Itu prioritas namanya. Nah, bila kita merencanakan atau mengatur, membuat target-target yang baik, niscaya kita akan lebih baik dalam kehidupan ini. Lebih apa? Lebih berhasil, lebih sukses. Karena umur itu semua orang sama ya. Maksudnya sama bukan panjang atau pendeknya, tetapi waktunya. Semua orang itu mendapat waktu. Kita tidak mengetahui waktu kita akan lama atau itu sebentar. Tetapi bila kita merencanakan dan kita berdoa tentu saja, mudah-mudahan di dalam kehidupan yang cuma sekali itu, kita dapat mencapai semuanya. Setuju enggak? Ya. Kemudian seringkali orang juga masih memfokuskan penilaian itu pada tingkat pengetahuan. Padahal dari sebuah video yang lain yang saya dapatkan juga dari homeschooling.com, mungkin anak-anak dapat melihat ya di situ, di YouTube-nya juga banyak, tentang kecakapan sosial itu ternyata yang lebih penting bila seseorang ingin berhasil. Karena bila hanya mementingkan pengetahuan dan kecakapan sosial itu kurang dilatih, maka sang anak itu akan tumbuh dengan kekurangan kepandaian berkomunikasi. Dan dia apalagi bila tidak melakukan sesuatu hal dengan jujur, maka apa yang dia kerjakan sendiri atau bersama-sama akan sulit. Maksudnya sulit bekerja sama. Jadi kecakapan sosial itu bisa lebih mendukung di dalam kehidupan seseorang bila ingin lebih berhasil. Ya, nanti dapat tonton. Sebelum saya lanjutkan, kita ingat dulu tujuan pendidikan adalah menumbuhkan sifat baiknya. Ya, jadi manusia menjadi lebih baik, menjadi manusia yang luhur budi atau menjadi seorang cince. Terdapat di dalam kitab suci Lici atau kitab kesusilaan nomor 16 Shiji. Catatan tentang pendidikan. Kemudian Nabi Kungce dan Rasul Mengce juga mengatakan bahwa manusia mempunyai watak sejati. Jadi pada dasarnya manusia itu sudah mempunyai watak sejati yang berupa turunan dari sifat-sifat Tuhan. Nah, watak sejati itulah yang harus kita laksanakan, kita asah terus, kita kembangkan untuk tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi kebaikan bagi lingkungan dan sekitar, bahkan sampai
di alam semesta ini. Jadi kalau belajar membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu, hendaknya buatlah sesuatu yang berguna bagi orang lain, yang bermanfaat, tidak yang merusak. Ya. Semua orang sudah mempunyai pola, kata Ki Hajar Dewantoro ya. Tinggal tebalkan yang baik. Maksudnya apa? Kita lakukan, kita kerjakan terus yang baik. Sambil kita menahan atau mengendalikan sifat-sifat buruk kita. Nah, cita-cita semua orang itu ingin bahagia ya. Ya kan? Ingin makmur, ingin punya status atau menjadi pejabat, atau juga panjang umur. Ajaran agama Konghucu dan juga mungkin ajaran dari Timur Asia banyak sekali mengajarkan sesuatu itu melalui simbol. Simbol Fuluso atau panjang umur, kemakmuran, dan status ya. Nanti ada gambarnya. Nah, bagaimana caranya kita dapat melaksanakan semua itu sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita? Pertama tentu kita dengan sering mengingat ajaran Tuhan, ajaran agama dalam segala hal. Karena semua, ingat seperti tadi, merupakan sebuah ibadah. Kemudian kita melakukan prioritas hidup. Ya. Lalu belajar dan melakukan pembelajaran untuk mencapai target hidup setahap demi setahap. Anak-anak nanti dapat melihat rekaman video-video ini sebelum nanti di akhir ini ada tugas ya. Nah, inilah gambar simbolnya yang 3 itu. Mungkin banyak orang-orang yang melihat di tempat-tempat umum atau mungkin di tempat ibadah, di kelenteng, atau tempat ibadah Konghucu yang lain, Bio, Litang, ada gambar 3 ini. Yang tengah ini simbol kemuliaan, ya, mungkin statusnya, mungkin dia menduduki sebagai orang-orang penting. Yang sebelah kanan itu menduduki kebahagiaan dan kemakmuran, status dan kemakmuran. Dia juga mempunyai keturunan ya, jadi hidupnya itu bahagia gitu. Kemudian dia berumur panjang. Sebenarnya ini bila sampai dipunyai seseorang, dia sebenarnya sudah ibaratnya hidup di surga meskipun dia belum meninggal. Ya. Kita setiap kali pergi ke tempat ibadah atau tujuannya apa? Tujuannya ingin bahagia. Tujuannya ingin mencapai yang apa yang kita cita-citakan. Ya, statusnya baik, keluarganya baik, harmonis, kemudian panjang usia, sehat, ya. Itu. Tapi itu harus kita kerjakan, kita usahakan. Merupakan suatu proses, tidak dapat kita langsung memperolehnya. Ya. Boleh kita ingat ayat Tasye bab 1:4. Sesungguhnya untuk memperoleh kegemilangan itu hanya tergantung pada usaha orang itu sendiri. Tasye bab 6:1. Adapun yang dinamai mengimankan tekad itu ialah tidak mendustai diri sendiri, yakni seperti membenci bau busuk dan menyukai keelokan. Inilah yang dinamai bahagia di dalam diri sejati. Maka seorang luhur budi atau cince sangat hati-hati pada waktu seorang diri. Ini mungkin kalimat yang perlu kita baca dan kita renungkan sebagian demi sebagian. Ya. Mengimankan tekad itu tidak mendustai diri sendiri. Jadi kalau kita memang belum mengerti atau belum tahu,
ya saya belum mengerti atau belum tahu, maka kita harus mencari tahu atau cari pengetahuan supaya kita mengerti. Ya, kita juga harus jujur, maksudnya kalau tidak suka dengan sesuatu atau menyukai sesuatu, katakan sesuatu, karena itu kembali ke 4 badan itu. Bila hati, rohani, jasmani, dan perasaan kita tidak satu, tidak merupakan satu kesatuan, itu akan mengganggu. Lama-lama seseorang itu bisa sakit. Ya. Jadi bagaimana supaya mencapai surga dunia ini? Ya, orang itu harus jujur juga. Jujur pada diri sendiri, juga pada orang lain. Apa yang dia mau dan ia sukai atau tidak, atau bisa atau tidak, supaya bisa bekerja sama dan bisa hidup bersama-sama dengan orang lain dengan baik. Kemudian bagian dari ayat ini, maka seorang luhur budi atau cince itu sangat hati-hati pada waktu seorang diri. Kenapa pada waktu seorang diri itu? Karena pada waktu seorang diri itu banyak sekali pikiran-pikiran atau mungkin gangguan atau ajakan yang datang bisa dari mana saja, bisa dari diri sendiri, bisa dari benda, bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari mana. Tapi bila hati kita pada waktu seorang diri itu, kita bisa memilih, kita bisa menentukan, kita bisa menjadi lebih bijaksana. Makanya kita harus hati-hati pada waktu seorang diri. Dan di samping itu, meskipun kita seorang diri, tentu saja Tuhan ada di sekitar kita, di atas dan kanan kiri kita. Apa yang tidak diperkenankan Tuhan, padahal kita sebenarnya sudah tahu, sudah ingat. Bila kita lanjutkan, maka itu hukum Tuhan akan berjalan. Ini hal yang sulit, ya, sangat dalam, dan kita mesti pelajari, pahami setahap demi setahap. Ibu saja setelah umur sekian ini masih banyak mengalami kesalahan maupun kekeliruan. Tetapi apa yang diajarkan Nabi selanjutnya, bila kita telah mencoba berbuat sungguh-sungguh, belajar dengan berhati-hati, kesalahan atau kekurangan itu sedikitlah daripada orang yang tidak menyiapkan diri, tidak memelihara watak sejatinya. Ya. Jadi kesimpulannya di pertemuan kali ini, manusia membawa watak sejati yang harus dilaksanakan, dikembangkan, dan untuk memuliakan martabat manusia atau memanusiakan manusia. Tujuan belajar itu memanusiakan manusia, yaitu manusia kita sendiri dan orang lain. Ya, harus ada saling atau kerjasamanya. Bila diri ingin baik atau tegak, maka sebaiknya kita membantu orang lain baik atau tegak. Kemudian pada ayat selanjutnya, maka seorang luhur budi atau cince mengutamakan yang pokok, karena setelah yang pokok itu tegak, jalan suci akan tumbuh. Apa yang pokok itu? Yang pokok itu adalah laku bakti dan rendah hati. Itulah pokok dari cinta kasih. Cinta kasih mendasari semuanya. Dari watak sejati itu kan ada 4, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, bijaksana. Semakin orang semakin besar, itu kebijaksanaan akan semakin baik dan berkembang. Itu. Ya. Tugasnya menuliskan cita-cita. Cita-cita kamu apa? Kelas 12 mungkin udah dekat ya dengan pilihan jurusan di sekolah selanjutnya. Atau mungkin punya cita-cita yang lain, mungkin apa, sekarang kan banyak mungkin dengan langsung ke yang lebih praktek juga ada ya zaman sekarang ya.
Tetapi saya minta anak-anak menuliskan selain cita-cita itu juga usia di 5 tahun mendatang. Jadi usia sekarang berapa, 5 tahun mendatang apa, 5 tahun mendatang apa, target pencapaiannya apa, kemudian apa yang sudah, sedang, dan akan kamu lakukan. Misalnya cita-citamu ini, apa sebagai seorang manajemen yang sukses, manajemen apa istilahnya, pengusaha gitu ya, pengusaha yang sukses. Nah itu dia harus menyiapkan diri selain juga kepandaian ekonomi dan lain-lain, mungkin juga yang tadi kerjasama dan kejujuran serta kemampuan komunikasi. Apa yang sudah disiapkan, mungkin dia harus belajar bahasa-bahasa asing atau administrasi dan lain-lain ya. Komputer zaman sekarang kan semua juga dipergunakan. Kemudian apakah dia disiplin dalam satu hari itu belajarnya, apa yang sudah kamu lakukan juga itu ditulis ya. Misalnya, oh saya belajar tiap hari biasanya pagi atau sore atau malam, berapa jam satu hari misalnya, kamu ceritakan. Terus apa saja yang rutin kamu lakukan selain belajar formal itu, misalnya ya seperti penunjang itu, misalnya saya belajar membaca buku rutin misalnya, atau saya belajar olahraga atau apa yang mendukung lah, misalnya kamu ingin jadi olahragawan atau apa. Terus apa yang belum kamu pahami atau ada kendalanya, misalnya mungkin kamu dapat mencari seseorang atau sebuah aplikasi atau apa zaman sekarang yang untuk membantu apa yang sudah kamu lakukan. Intinya Ibu ingin kamu lebih siap untuk langkah-langkah selanjutnya ya gitu. Dan nanti minggu depan juga ada kuis yang sudah disiapkan nanti di Moodle ya. Nanti boleh kontak-kontak di WhatsApp atau email, nanti Ibu akan menjawab. Baik, sebelum kita tutup, Ibu ingin menyanyikan sebuah lagu ya, lagu belajar nih, tuh. Lagu belajar juga di halaman depan di kitab nyanyian ya. Mari dengarlah kawan sabda suci mulia kepada kita yang yakin padanya. Belajar diulang, tidakkah bawa senang? Banyaklah sahabat akan datang padamu, sukaria meliputi kan dirimu. Belajar diulang, tidakkah bawa senang? Ya, demikian, belajar diulang, tidakkah bawa senang? Bawa senang karena ada yang ngajarin, kan diulang berarti ada yang melatih dan membimbing. Kemudian membawa senang, iya senang karena setelah belajar kamu mendapatkan sesuatu yang tadinya belum kamu ketahui, belum kamu pahami, dan belum kamu rasakan. Apa misalnya kalau pelajaran agama, berdoa ya, kalau bersembahyang itu nggak bisa kita wakilkan. Bagaimana rasanya setelah berdoa atau bersembahyang? Pasti harus kita laksanakan sendiri. Baik, kita tutup pelajaran dan pertemuan hari ini ya dengan doa penutup. Sikapnya posimpate, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan atas berkah rahmat dan kasih Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kiranya kami telah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Senantiasa ilmu yang kami terima hari ini dapat menjadi bekal untuk kami dapat selalu membina diri menjadi seorang luhur budi atau cince yang belajar tiada merasa jemu dan mengajar tiada merasa capai. Dipermuliakanlah. Senantiasa kami dapat menjunjung tinggi firman Tuhan, yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan, sehingga menjadi manusia yang dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah kami umat Konghucu yang tegak pendirian dan beriman,
berperilaku satya kepada firman Tian, dan mengembangkan ajaran-ajaran Ta Cheng Zhe Sheng Kung Zhe. Teguhkanlah iman kami, yakin Tian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta dalam kehidupan ini. Maha besar Tuhan Khalik penyerta semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huangi Sangti Wei Tian Yu De, Huangi Sangti Wei Tian Yu De, Sancai. Sampai jumpa anak-anak. Selamat pagi.